Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Perkenalkan, saya Pahlam Dada Panitia. Saya Farah Fadia. Saya Gefiran Ramadhani. Saya Lela Simpan Rasmandani. Saya Gina Zahira Sofa. Saya Felisa Nureka. Dan saya Hafiz Wafiadallah. Di sini kami membawakan tema menghadapi perbedaan budaya antara Indonesia dan Jerman dalam dunia kerja multinasional. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang pada podcast kali ini. Tentunya pada kali ini kita punya topik yang sangat seru, yaitu bagaimana perbedaan budaya antara Indonesia dan Jerman dalam perusahaan multifungsi. Tentunya pada podcast kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan 3 narasumber. Yang pertama yaitu ada Felicia, profesional Indonesia yang bekerja di Jerman. Narasumber yang kedua yaitu Gefira, profesional Jerman yang bekerja di Indonesia. Yang ketiga yaitu narasumbernya Hafid, yaitu seorang HR manager yang paham soal lintas budaya. Selamat datang semua. Halo semuanya, terima kasih ya udah mengundang saya di podcast ini untuk berbagi pengalaman. Saya sangat senang sekali bisa diundang ke podcast ini. Halo Kak Felisa. Halo, it's my name is Hai Jusi. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama. Halo Gefira. Ya, terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali rasanya bisa berdiskusi di sini dengan topik yang luar biasa sangat penting juga. Kita semua mulai dari komunikasi narasumber yang pertama. Bagaimana pengalaman Anda di Jerman? Awalnya tuh saya kaget, orang Jerman itu kalau misalkan ada masalah itu langsung ngomong gitu loh, orangnya to the point. Sedangkan kalau di orang Indonesia itu kan dia cenderung lebih halus mengungkapkan masalah ke orang. Di situ sih saya sedikit kagetnya. Oh, jadi to the point gitu kalau punya masalah. Iya betul. Kalau saya sih ya memang begitu budaya kami, tapi ketika saya kerja di Indonesia, saya harus belajar lebih sabar dan memperhatikan cara bicara agar tidak terdengar terlalu keras. Ya, biar tidak menyinggung berarti ya. Nah, betul tuh. Biasa tuh kan perusahaan multinasional itu kan suka memberi training komunikasi gitu. Komunikasi lintas budaya supaya karyawan itu bisa terbiasa dengan yang di Jerman itu menyesuaikan kaliannya gitu. Kalau soal kepemimpinan nih, gimana Indonesia terkenal dengan hierarki yang kuat? Kalau soal kepemimpinan ya betul tuh. Kalau di Indonesia tuh kan lebih hierarki ya kepemimpinannya. Nah makanya pas saya sampai di Jerman itu saya juga lumayan kaget karena kepemimpinan di sana tuh fleksibel banget. Bahkan sama bawahannya itu pimpinannya tuh minta pendapat. Jadi si bawahannya itu bahkan jadi lebih percaya diri gitu loh karena suaranya itu lebih didengarkan. Dan lebih dianggap juga tadi ya. Betul banget tuh, di Indonesia atasan lebih dominan. Tapi di Jerman atasan sering meminta pendapat bawahan itu yang bikin saya lebih percaya diri. Nah, tantangan ini yang bisa sekaligus tuh bisa kita jadikan sebuah kekuatan. Kayak misalkan jika dipadukan ya dengan tepat, perusahaan itu bisa punya sistem yang struktur dan tetapi dia juga inovatif gitu. Kalau yang saya tahu ya orang Jerman itu tepat waktu, sementara orang Indonesia itu lebih fleksibel kan ya. Bagaimana kalian mengatasi hal itu gitu? Nah, hal ini juga nih yang membuat saya tuh pas awal-awal sampai di Jerman tuh agak sulit menyesuaikan diri karena kalau di Jerman tuh beneran telat 5 menit aja tuh udah langsung langsung ditegur gitu. Karena orang di sana benar-benar menghargai waktu banget. Beda ya kalau di Indonesia mungkin telat 50 menit atau lebih itu masih bisa 50 menit. Budaya karet berarti ya. Iya, benar banget. Nah, sebaliknya di Indonesia saya belajar bahwa fleksibel juga penting buat waktu. Dan misalnya rapat bisa molor karena ada hal yang mendesak, itu bagian dari adaptasi sih. Kalau tanggapan seorang HR manager gimana tuh Pak? Bisa
saya tuh setiap perusahaan tuh biasanya membuat aturan jelas, ya, tapi dia tuh juga memberi ruang fleksibilitas gitu. Jadi pada intinya tuh kuncinya saling memahami aja. Saling memahami berarti ya Pak untuk kuncinya. Misalnya ada yang telat nih, terus kita kan kayak bisa langsung, ya lu nggak lihat gitu-gitu Ya. boleh, kayak ada dulu kalau misalnya kejadian gitu toleransi. Ya, kita masih cari tahu dulu apa penyebab dia dulu. Ya, betul. Terakhir nih, kawan-kawan, strategi apa sih yang bisa dilakukan supaya perbedaan ini tuh jadi kekuatan untuk kita gitu antara perbedaan ini? Kalau dari saya pribadi sih lebih terbuka lagi ya, dan mau belajar tentang budaya-budaya baru yang ada di Jerman itu. Karena menurut saya juga budaya ini cenderung lebih ke arah yang positif. Ya. Jadi menurut saya bahkan orang Indonesia sendiri harus mulai mempelajari budaya-budaya yang baiknya. Kalau dari tanggapan Mbak Gembira? Menghormati budaya, tapi juga berbagi kelebihan budaya kita. Jadi kalau saling menghormatin sama budaya walaupun berbeda. Tambahkan setuju. Kayak perusahaan tuh sebaiknya membangun budaya kerja hybrid gitu lah bahasanya. Jadi kayak memadukan yang terbaik di Indonesia dan memadukan terbaik di Jerman. Antara Indonesia dan Jerman tuh kita satukan gitu. Wah, ternyata obrolan kita pada kali ini sangat seru kawan-kawan. Jadi perbedaan itu tidak selalu untuk menjatuhkan, tetapi itu juga bisa menjadi kekuatan untuk kita semua. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Mungkin podcast kali ini cukup sekian. Dadah. Sekian video podcast dari kelompok kami. Semoga video podcast ini dapat bermanfaat untuk kalian di esok hari. Wassalamualaikum